Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam acara Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan dari Jemaat Rantepao. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan, pemulihku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini dalam program Lentera Malam, dalam persekutuan kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan minta kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu setia di balik ketidaksetiaan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sampai saat ini, karena Engkau masih mengaruniakan kehidupan bagi kami semua, Engkau masih mengaruniakan kesehatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, melalui program Lentera Malam Jemaat Rantepao, dalam persekutuan kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami. Sekiranya kami boleh mengerti tentang firman-Mu ini, terlebih Roh Kudus mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku firman.
Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Dari Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal 5, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada pembacaan kita, Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dari 11 ayat pembacaan kita pada malam hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema Sukacita di tempat yang dalam. Sukacita di tempat yang dalam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mengajak kita sebelum masuk dalam perenungan kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk membayangkan, Bapak, Ibu, Saudara, ketika ada seorang tukang tambal ban bertemu dengan seorang dokter. Ada seorang tukang tambal ban bertemu dengan seorang dokter. Ia datang kepada dokter itu dan kemudian mengajari dokter itu bagaimana caranya untuk memeriksa pasien. Bagaimana caranya untuk kemudian memasang infus, mengecek suhu dan lain sebagainya. Intinya Bapak Ibu Saudara, seorang tukang tambal ban ini datang kepada dokter untuk mengajar dokter langkah-langkah yang dilakukan dalam dunia medis. Saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk kemudian membayangkan kira-kira respon dari seorang dokter ini bagaimana. Secara logika manusia Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan mengatakan dokter ini pasti akan menolak apa yang dikatakan oleh seorang tukang tambal ban itu. Karena pada dasarnya seorang tukang tambal ban tidak akan mengerti dan tidak tahu tentang dunia medis. Seorang dokter lebih mengetahui tentang dunia medis daripada seorang tukang tambal ban. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara hampir mirip dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Dijelaskan bahwa saat itu Yesus sedang berdiri di pantai Danau Genesaret, Bapak Ibu Saudara, dan di situ ada banyak sekali orang yang mengerumuni Yesus. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang-orang saat itu? Pembacaan kita memberikan jawabannya Bapak Ibu Saudara di ayat 1 bagian terakhir. Hendak mendengarkan firman Allah. Artinya apa?
orang-orang saat itu Bapak Ibu Saudara sangat rindu untuk mendengarkan firman Allah. Kemana Yesus pergi, ke situ pun juga orang banyak kemudian berbondong-bondong mengikuti Yesus, hendak mendengarkan firman Allah. Dan melihat ada banyak sekali orang, Yesus kemudian Bapak Ibu Saudara melihat ada perahu di tempat itu pada saat itu, dan kemudian naik ke atas perahu Simon dan menyuruh Simon untuk menolakkan sedikit lebih jauh dari pantai. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya Yesus ini dapat mengajar dengan leluasa, ya. Supaya orang banyak pun juga bisa melihat Yesus secara jelas. Karena kalau dalam kerumunan banyak orang yang di belakang pun juga akan kesulitan untuk melihat Yesus ketika Yesus tidak mengambil tempat yang sedikit agak menepi. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, ketika Yesus selesai mengajar orang banyak pada saat itu, di situ pun kemudian, ya, kepedulian Yesus dinyatakan kepada Simon. Yesus menyatakan kepeduliannya kepada Simon yang saat itu Yesus naiki perahunya. Apa yang dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu Saudara? Apa yang dinyatakan Yesus kepada Simon? Yang Yesus lakukan adalah menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menangkap ikan. Ya. Yesus menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menangkap ikan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bayangkan bagaimana perasaan Simon pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa bayangkan Simon pada saat itu perasaannya sedang berkecamuk. Karena dijelaskan dalam ayat yang kelima, sepanjang malam ia bekerja keras di laut. Ya, sepanjang malam ia bekerja keras di laut, tapi tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat suatu kekecewaan dari seorang Simon dan teman-temannya pada saat itu. Yesus tidak kemudian bertanya kepada Simon, Simon, apa yang menjadi pergumulanmu? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan Simon. Tuhan tahu apa yang Simon alami. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Simon Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan Yesus datang kepada Simon, menawarkan pertolongan, menawarkan bantuan kepada Simon. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan peduli dengan keberadaan umatnya. Tuhan peduli dengan keberadaan Simon. Tuhan tahu pergumulan Simon Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika berada dalam keadaan putus asa sekalipun, Tuhan datang menawarkan pertolongannya meskipun harus ke tempat yang dalam pembacaan kita. Simon Petrus disuruh bertolak ke tempat yang lebih dalam. Menarik memperhatikan respon Simon Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang kelima di situ diperlihatkan suatu secara tidak langsung kita bisa melihat kondisi psikologis dari seorang Simon ini Bapak Ibu Saudara. Ketika ia mengatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Di sini mau memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, kemungkinan hati Simon pada saat itu berada pada titik yang sangat kesal sekali. Sebab dia telah bekerja keras sepanjang malam, tapi tidak ada hasil yang ia dapatkan. Kemudian tiba-tiba Yesus datang, kemudian menawarkan perintah kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, kira-kira bagaimana Simon merespon ini dalam hatinya. Ya, kalau kita mau berpikiran secara manusiawi, pasti Simon akan berpikiran, loh, Yesus ini adalah seorang yang berasal dari keluarga tukang kayu. Loh kok dia dengan pedenya, dengan bangganya datang mengajar kami yang adalah nelayan yang ulung, nelayan yang profesional. Secara manusiawi, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berpikiran seperti itu. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Simon? Di ayat yang kelima, bagian akhir Bapak Ibu Saudara, memperlihatkan respon iman yang luar biasa dari seorang Simon. Ketika ia kehilangan pengharapan karena mereka tidak menangkap ikan sepanjang malam Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berada dalam pergumulan, ketika Simon dan teman-temannya pada saat itu kecewa, ketika pergumulan menghampirinya karena kebutuhan mereka tidak bisa terpenuhi, ketika ia lelah dengan keadaan hidupnya Bapak Ibu Saudara, ia sudah bekerja keras sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa, apa yang dilakukan oleh Simon? Ia tetap taat kepada perintah Tuhan. Ia tetap mengikuti apa mau Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biasanya
Kalau orang yang lagi kesal Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang lagi kecewa atau hatinya ini tidak jelas arahnya, atau dia lagi kesal, agak sulit Bapak Ibu Saudara nasihat atau firman Tuhan itu masuk ke dalam hatinya. Karena ya perasaannya tidak berada dalam perasaan yang baik. Tetapi Simon mencoba Bapak Ibu Saudara kemudian untuk menghilangkan itu. Simon mencoba melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepadanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika Simon Petrus taat kepada Tuhan? Apa yang terjadi ketika Simon melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Dalam pembacaan kita di ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Apa yang Tuhan mau kita tahu dari ayat ini? Apa yang Tuhan mau sampaikan dari ayat ini ketika kita membaca firman Tuhan pada bagian ini? Yang Tuhan mau kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita taat dan mengikuti perintah Tuhan, ketika kita terus taat bersama dengan Tuhan, mengikut Tuhan, menyandarkan kehidupan kita di dalam Tuhan, Ia akan menyatakan berkat-Nya kepada kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai di tempat dalam sekalipun, ketika kita tetap taat, berkat Tuhan pasti dinyatakan. Sukacita pasti kita rasakan. Dan Tuhan akan menyatakan jalan keluar terhadap setiap persoalan-persoalan hidup kita. Seandainya Simon tidak menuruti perintah Yesus pada saat itu Bapak Ibu Saudara, ia tidak akan pernah mendapatkan pengalaman baru yang mengubah hidupnya. Semenjak saat itu, hidup Simon berubah Bapak Ibu Saudara. Dari yang awalnya seorang nelayan yang kemudian memikirkan bahwa ketika ia mendapatkan ikan, ia harus menjualnya, ia harus intinya memikirkan kehidupan pribadinya saja. Tetapi ketika ia taat di hadapan Tuhan, ketika berkat Allah dinyatakan, ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Simon, apa yang dilakukan oleh Simon? Semenjak itu Bapak Ibu Saudara, ia menjadi pengikut Yesus yang setia, yang orientasi hidupnya kini bukan lagi pada keuntungan dirinya, tetapi pada pekerjaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus menyuruh Simon Petrus dan teman-temannya pada saat itu untuk bertolak ke tempat yang dalam. Tempat yang dalam di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara bisa dipahami sebagai tempat yang penuh tantangan, tempat yang penuh ancaman, tempat yang dimana terjadi ketidakpastian sehingga banyak orang yang takut Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang enggan dan tidak mau melangkah ke tempat yang dalam karena mereka merasa bahwa di tempat yang dalam itu nggak nyaman. Di tempat yang dalam itu ada banyak sekali pencobaan. Di tempat yang dalam itu ada banyak sekali pergumulan yang harus kita hadapi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang kemudian tidak mau melangkahkan kaki mereka ke tempat yang dalam. Tetapi firman Tuhan mau memperlihatkan kepada kita saat ini. Ketika kita mau mengikuti perintah Tuhan, ketika kita mau melawan ego kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau terus-menerus berada dalam campur tangan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, meskipun pergumulan berat menghampiri, meskipun persoalan bertubi-tubi datang kepada kita, tapi ketika Tuhan menawarkan pertolongannya, firman Tuhan mengajarkan kita saat ini, taatlah di dalam mengikuti Yesus. Bacaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara memperlihatkan bahwa sampai di tempat terdalam sekalipun dalam hidupmu, sampai di tempat yang terendah sekalipun dalam hidupmu, saat dimana engkau merasakan engkau tidak memiliki kekuatan apa-apa, Tuhan tetap memperhatikanmu Bapak Ibu Saudara dan memberikan yang terbaik untukmu. Tuhan terus memperhatikan kehidupan kita, olehnya itu teruslah datang kepada Tuhan dan teruslah taat, karena Bapak Ibu Saudara, di tempat yang dalam sekalipun Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan
hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini kita telah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama telah merenungkan firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan kita dan memampukan kita untuk terus taat meskipun kita berada di tempat yang dalam sekalipun. Bapak, Ibu, saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan terus memampukan kita untuk boleh menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur Tuhan kepadamu saat ini, oleh karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah bersama dengan kami dalam persekutuan kami saat ini, secara khusus dalam pemberitaan firman-Mu. Sekiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama, yang telah kami renungkan bersama, dapat memampukan kami untuk boleh terus taat bersama dengan Engkau, dan mampukan kami Tuhan untuk terus memegang janji Tuhan, bahwa di tempat yang dalam sekalipun, dalam kehidupan kami, dalam pergumulan kami yang begitu berat, Tuhan pun terus memperhatikan kami, dan Tuhan pun akan terus menyatakan pertolongannya bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati kami semua, terus nyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua, dan mampukan kami Tuhan untuk boleh terus hidup dalam ketaatan bersama dengan Engkau. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada malam hari ini. Dan ketika kami akan beristirahat sebentar, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami. Mampukan kami Tuhan untuk merasakan damai sejahtera dalam peristirahatan kami. Sehingga kami pun dalam kehidupan kami dimampukan untuk terus merasakan bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah doa, pujian, dan renungan dari Jemaat Rantepao. Tetap semangat dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di Lentera malam berikutnya. Salam sehat.